Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Rahayu Mbah. Rahayu. Selamat malam Mbah. Kali ini saya berkunjung ke sini lagi Mbah. Biasa Mbah. Mau bertanya. Ya, biasa Mas. Kalau kesini itu selalunya bertanya mulu. Iya, daripada tersesat sih Mbah. Karena mengikuti orang-orang yang sesat. Gitu ya. Iya Mbah. Belum tentu ngikutin orang sesat itu ikut sesat. Ya. Karena sudah tahu jalan, akhirnya loncat kan. Iya. Betul Mbah. Begini Mbah. Saya ada yang mau ditanyakan. Teman saya itu kan kena penyakit stroke Mbah. Padahal kan zaman dahulu penyakit stroke itu setahu saya itu belum ada Mbah. Zaman orang-orang tua terdahulu. Nah sekarang ini kok semakin banyak Mbah yang terkena penyakit stroke itu. Kena sakit stroke itu maksudnya. Nah itu sebenarnya orang-orang yang kena stroke itu sebabnya itu kenapa Mbah? Nah, terus cara mengobatinya itu gimana Mbah? Ya pasti kan ada sebab musababnya Mbah. Atau kalau dalam orang Jawa itu karmanya, ada karmanya. Jadi yang saya sampaikan pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya Pak Budi tadi kan sebab musababnya orang stroke itu apa kan begitu? Iya. Terus Cuman saya mau menanggapi dulu. Sebenarnya stroke itu bukan di zaman sekarang saja. Ya, tapi sejak zaman dahulu juga ada. oh, iya. Cuman sekarang lebih banyak. Oh, gitu. Pak. Kalau sebab musababnya itu berbeda-beda atau setiap manusia yang terkena penyakit stroke, anggap aja itu penyakit, memang penyakit sih ya, bukan dianggap saja. Itu kasusnya itu berbeda-beda. Oh, tidak selalu sama. Ada yang kalau orang Jawa, khusus daerah saya, ada yang ketemper. Ketemper tahu? Kesinungan lah mungkin. Ketemper itu ketempelan. Kan ada yang begitu. Terus ada juga yang dari cara berpikir yang berlebihan. Yang berlebihan itu yang tidak mampu dimampu-mampukan, akhirnya lama-kelamaan saraf menjadi keras. Ada juga yang dari faktor makanan. Kan berbeda-beda. Nah, cuman yang saya tanya, ini yang temannya Pak Budi tadi, itu seperti apa stroke-nya kan begitu. Harus dilihat dari orangnya dulu, orangnya seperti apa. Nanti bisa ditelusuri. Oh, ini stroke karena ketemper, contoh. Oh, ini stroke karena kebanyakan pikiran. Oh, ini stroke karena kepleset lah ini dan lain-lain sebagainya kan begitu. Nah, saya tidak bisa menjawab stroke cara mengobatinya itu seperti apa, kan cara pengobatan pun akan berbeda-beda tergantung kasus awal sebab musababnya. Oh, seperti itu Mbak. Soalnya setahu saya teman saya itu udah berpuluh-puluh tahun Mbak. Kalau orang Jawa bilang itu sudah jadi kembang amben. Kembang amben itu istilahnya sudah tidur terus di atas ranjang. Itu sudah puluhan tahun, Mbak. Dan sebabnya saya juga kurang paham. Dia orangnya baik, makan juga teratur. Artinya ada kekeliruan, Mbak. Kekeliruan dalam hal apa sehingga teman saya itu bisa terkena sakit seperti itu, Mbak. Ini kasus yang sering saya tangani ya, maaf ya. Yang sering saya tangani itu
karena apa namanya, kualat. Oh, nggih. Contoh, Nggih. ya, nggak saya sebutkan orangnya, ya. Saya menangani orang stroke. Setelah saya telusuri dari raut muka dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kemampuan saya yang ada, walaupun itu pas-pasan kan gitu. Nggih, nggih, Mbah. Ternyata dia itu menganggap rendah tetangganya. Karena yang stroke itu orang kaya raya ini. Dan tetangganya itu lagi-lagi ke situ karena nggak punya, ya. Istilahnya selalu pinjam dan istilahnya ya maklum aja karena nggak punya kan ya. Nggih. Dan bla 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 bla, nggak perlu saya ceritakan lebih panjang. Nah, itu seakan-akan sangat merendahkan banget sama tetangganya itu. Nah, berarti kan penanganannya dengan yang ketemper tadi kan beda. Kalau ketemper berarti apa yang ada di dalam ibaratnya ketempelannya itu harus diambil. Oh, Kan begitu. Andaikan dia itu dari faktor cara berpikir yang berlebihan, berarti kan harus dinetralisasi dengan wejangan-wejangan, ya pasti tetap ada unsur yang dimasukin, yaitu unsur positif. Entah itu dengan cara air lah, atau itu ya berbagai macam lah, sesuai dengan kasusnya. Kan begitu. Berarti setiap orang itu berbeda-beda ya, Mbak? Berbeda-beda kasus. Cara penanganannya lah istilahnya seperti itu. Ibarat naik motor mogok kan bermacam-macam. Ada businya, ada kurang ulinya, akhirnya seret. Kan bermacam-macam kan. Nah, cara penanganannya pun bermacam-macam. Kan begitu. Nggih, Mbak. Nggih, pun paham. Istilahnya gini ku, misalnya nih, dari pihak keluarga ada yang mau menemui Mbak Sohib, itu ya ini namanya seakan-akan saya Mbak Sohib itu mau enggak kayak gitu loh. Yang jelas kan orang beda, ini setiap manusia kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Kemampuan saya belum tentu Pak Budi itu mampu, dan kemampuan Pak Budi belum tentu saya mampu. Kan begitu. Dan kebetulan saya walaupun itu pas-pasan, ya kan, ya kadangkala walaupun itu nggak banyak, ya suka datang dengan kasus-kasus yang berbeda, entah itu stroke dan lain-lain sebagainya lah ya. Kan begitu. Jadi cara penanganannya itu kalau istilahnya ada tamu mau minta tolong itu sebisa mungkin masalah sembuh dan tidaknya, yang penting saya sudah berusaha. Oh nggih, Mbah. Kan begitu. Nggih, jelas, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun, Mbah. Sami-sami. Pedarane jenengan menambah wawasan, Mbah. Jadi intinya orang stroke itu kasusnya berbeda-beda, kan begitu. Dan cara penanganannya pun tidak akan sama. Nggih, Mbah. Matur nembah nuwun, Mbah. Sami-sami. Rahayu, Mbah. Rahayu. Sirap